Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan memulai talk show kita mengenai sex education. Kita akan melihat beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dan yang akan dijawab oleh Bapak Pendeta Herulin. Tapi sebelumnya Bapak Pendeta Herulin nih, saya ketika mendengarkan firman, mendengarkan keterangan dari Bapak, ada 4 hal nih loh Pak yang saya dapatkan. Yang pertama, informasi ini baru bagi saya. Sangat baru bagi saya dan sungguh sangat membangun diri saya untuk saya sebagai orang tua di sini, bagaimana saya berperan untuk anak-anak saya. Yang kedua, informasi ini sudah pernah saya dapatkan, tetapi saya tidak jalankan, Pak. Yang ketiga, informasi ini sudah saya dapatkan dan saya jalankan. Dan yang terakhir lebih parah, Pak. Informasi ini sudah saya dapatkan, tapi saya ternyata jawabannya nggak itu, menyimpang Pak dari itu. Salah satunya, saya baru tadi yang sesi 2, waktu Bapak bilang ketika ada suatu film, kita harus ceritakan kepada anak. Mengapa begitu? Nah saya kalau sama istri Pak, tadi di sesi 2, saya bertanya sama istri, saya lihat saya by WA, gimana nih Pak, kita salah? Iya salah, jadi kalau ada, kayak anak-anak kan suka sekarang nonton Netflix Pak, kayak Avatar atau cerita Monkey King, itu ada adegan kiss Pak. Nah kami, tutup mata, itu gak boleh tutup mata. Jadi kami sudah melarang tuh Pak, tutup mata. Padahal tadi Bapak bilang bahwa kita harus informasikan itu kepada anak-anak. Dan memang saya dan istri kebanyakan untuk hal mengenai seks itu masih agak tabu dan bingung bagaimana cara menyampaikan kepada anak. Dan terima kasih pada hari ini kami telah dibukakan, telah belajar, dan kami akan mempraktekkan, dan kami telah membeli buku-bukunya juga Pak yang di depan. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab Pak. Yang pertama kita bisa lihat, kita untuk aturannya sesi tanya jawab ini akan ada dari WA dulu. Apabila waktu masih ada, Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand dan bangkit berdiri. Jadi akan ada 2 Pak, 2 sesi. Sesi pertama adalah by WA ya, Google link ya, link Google. Kita akan lihat nih Pak. Terus yang kedua adalah by langsung Pak. Pertanyaan langsung. Kita pertama yang by link dulu ya Pak ya. Silakan ditampilkan. Mungkin yang pertama saya udah siapkan satu video klip ya untuk kita nonton sekali lagi. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang sepertinya sudah bisa dijawab oleh video ini. Jadi kita nonton satu klip, sengaja saya simpan karena mungkin klip ini bisa agak tidak cocok untuk anak-anak yang terlalu kecil tadi. Tadi ada beberapa, untuk remaja pemuda nggak apa-apa, mereka bisa nonton, tapi saya hanya takut anak-anak yang terlalu kecil bisa terganggu kalau melihat film ini atau klip ini. Mungkin kita nonton sebentar ya. I'll never forget the first time we met. We clicked right away. Hi, love. Hiya, Mum. Talk to him for hours. It was as if we were old friends. I'll just take that nice crunchy bit over there, if you don't mind. Yes, I can make a change. This is good, doesn't it? Am I alright to stay at Katie's tomorrow? Yeah, all right. Salad. Mum and Dad wouldn't understand.
They don't know that he's different. He wants to meet for a few drinks. He treats me like an adult. I think he might be the one. I really do. Mum and Dad wouldn't understand though. They don't know that he's different. He wants me to meet his friends, so he must be serious about it. Get off me! Go away! Help me! Help! Help me! Get off me! Help, please! Somebody help me! I could stay here forever. I really think we love each other. But Mum and Dad wouldn't understand. They don't know that he's different. Di Retret Pemuda saya pernah pasang film ini untuk mengkontraskan dengan Follow Your Heart. Saya bilang nggak setiap follow your heart end up happily ever after, supaya mereka really get the message ini tadi. Banyak kejadian juga di Indonesia ada seperti itu juga Pak. Saya sering lihat di Google itu informasi ada perempuan kenalan lewat Facebook itu diajak ujung-ujungnya meninggal dia Pak. Sangat mengerikan. Nah, bagaimana menurut Bapak preventifnya kita sebagai orang tua apabila anak kita kan umur 12-15 itu masih dalam masa pubertas Pak. Dia merasa pengen dihargai, dicintai. Nah, sedangkan kita sebagai orang tua kadang memberikan dia handphone atau fasilitas online seperti itu. Itu kan sesuatu yang kita tidak bisa batasi sebagai orang tua Pak. Gimana Pak? Kita tuh jangan berharap di dalam zaman sekarang ini kita bisa filter apapun terhadap anak-anak. Kita mungkin sudah harus berubah pikiran untuk memperlengkapi mereka yang berjuang melawan dibanding kita yang stop semuanya gitu. Gak kasih handphone, dia bisa pinjam handphone.
teman-temannya gitu ya, walaupun itu akan sangat membantu ya. Tetapi yang paling utama adalah ya tadi 3 hal itu sebenarnya yang membuat anak kita bisa bertahan. Pertama adalah supervisi dari mentor, dari orang tua yang dia bisa trust. Yang kedua adalah lingkungan persahabatan yang mendukung. Mungkin tadi orang tua Kelly sepertinya orang tua yang baik ya, yang ini. Tapi temannya bisa disekongkolin tuh. Bukannya temannya harusnya mewanti-wanti, tapi ya dia mau nginep di rumah temannya padahal kayak yang ini gitu. Itu ada bolong di situ. Yang ketiga ya ini Christian worldview-nya, bagaimana dia bisa berkata no kepada sesuatu yang tidak. Maka dari itu mungkin sangat penting bagi kita ini, jangan berpikir anak kita itu bakal kebal-kebal aja dari semua hal ini. Mungkin akan lebih tepat, lebih penting untuk kita menginokulasi tadi ya, memberikan, kasih nonton film seperti gini kepada anak-anak. Lalu di berita-berita kalau kita nonton tentang anak remaja yang misalnya dilecehkan gitu, lalu kita bisa bikin case study ya, kita diskusi. Itu salah satu tadi yang Kelly bilang, dia merasa he treats me like an adult. Karena apa? Mungkin di rumah dikecil-kecilin terus ya, nggak dianggap, nggak bisa didiskusi. Saya sering mendengar orang anak-anak remaja itu yang nggak bisa diskusi sama papa mamanya karena papa mamanya top down banget gitu ya. Lu nggak ngerti apa-apa, kalau diskusi bukannya mendengarkan, kalau udah ini selalu langsung lu nggak dengar apa-apa, pokoknya dengar mama, pokoknya dengar papa gitu. Nggak ada ruang untuk anak-anak itu bersuara atau disagree gitu. Jadi akhirnya kalau kita digituin terus sama bos, akhirnya kita juga bohwat kan ya. Kita capek juga ya, udahlah nggak usah ngomong lagi gitu. Kita ngomong seperlunya. Maka anak kita juga akan sama. Kepada kita orang tua, kita juga akan ngomong seperlunya aja. Waktu minta uang jajan pak. Tapi untuk urusan-urusan yang personal, mereka nggak diskusi sama kita, mereka diskusinya sama temen. Maka dari itu nggak bisa enggak. Kalau kita mau anak-anak kita mesti spend time sebelum terlambat. Karena kita bayangkan waktu kita sama anak kita kalau dia hidup 80 tahun, Tuhan hanya percayakan 15 tahun di bawah kita. Setelah itu that's it gitu. Nah bagaimana kita 15 tahun ini kita sibuk kerja, tahu-tahu nanti waktu kita udah mulai tua, pengen ada banyak waktu, mereka udah nggak ada waktu untuk kita. Dan itu sering sekali terjadi Pak. Iya. Kita lanjut langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang lahir dengan 2 gender Pak? Contohnya seperti Manganang, atlet angkat boxer Taiwan, atau yang terbaru kemarin atlet dari Aljazair Pak, yang memenangkan tinju wanita Pak. Ya, dia masuk ke kategori wanita tapi dia hormonnya laki Pak. Kalau seperti itu bagaimana menurut Bapak Pendeta Heru? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang mungkin akan sangat sulit dijawab secara straightforward atau B begitu ya. Karena di dalam banyak kasus konseling Bapak Ibu, kalau kita menghadapi, kalau khotbah itu kan clear ya. Betul. Hitam putihnya atau kita diskusi gitu. Tapi kalau waktu kita bertemu dengan jemaat konseling, kita harus acknowledge satu hal, setiap permasalahan itu rumit dan konflik. Di dalam banyak perspektifnya gitu. Jadi kita kalau begini aja kan mungkin kita bisa jawab secara normatifnya adalah slide sebelumnya ya. Saya juga enggak tahu bagaimana maksudnya bisa dual gender secara mendalam gitu. Apakah dia harus memilih salah satu ataukah secara dari yang Aljazair itu akhirnya wanita kan ya Pak ya? Wanita kan ya. Tapi di kejuaraan sebelumnya dia tidak diizinkan, cuma di Olimpiade dia masuk di wanita, dan itu kontroversi sekali Pak. Iya. Jadi kalau dalam hal itu kita nggak tahu, tapi kalau saya sebagai orang tuanya ya, maka saya akan mencoba melihat dari perspektif Alkitab, dia ini Tuhan tetapkan dia sebagai apa. Jadi jangan serahkan what does he feel ya. Kan ada kadang-kadang ada yang
terlalu tomboy sampai orang tuanya bohwat ya, orang tuanya angkat tangan gitu. Jadi ya saya rasa kalau secara normatif dan kita nggak menghabiskan banyak waktu di dalam pertanyaan ini, kita akan coba lihat dari dunia medis, dari dunia ini dia itu sebenarnya apa, regardless kecenderungan alamiahnya ya. Lalu kita akan coba arahkan ke sesuai demikian gitu Pak. Oke, siap. Selanjutnya, yang nomor 2, kita pertanyaannya adalah bagaimana Pak cara kita menjaga anak-anak kita di tengah media sosial nih yang menampilkan seks yang sangat vulgar agar kita bisa mengontrol mendidik anak agar punya iman yang kuat yang tidak terpengaruh tayangan dan pergaulan yang salah. Bapak Ibu ingat kita waktu zaman COVID ya. Iya. Kita seberapa bisa kita mengurung diri terus menerus sampai tidak ada kontak sama dunia luar. Seberapa lama kita bisa tahan? Tidak bisa kan ya. Apalagi ini bukan COVID, ini sosial media di mana sangat sosial. Betul. Dan saudara yang tertarik lebih lanjut topik ini bisa membaca satu buku yang ditulis Jonathan Haidt ya. Itu psikologis yang lagi naik daun belakangan. Dia menulis The Anxious Generation. Bagaimana dunia sekarang, generasi sekarang adalah generasi yang cemas. Kita menanti-nantikan generasi emas 2045. Saya bilang generasi cemas lebih tepat, bukan emas. Karena dia meneliti bagaimana efek dari sosial media dan handphone itu begitu global, dan riset-riset memang membuktikan efeknya sangat besar. Efeknya itu kita sudah tahu lah. Kita sebenarnya yang dia paparkan kita sudah tahu, cuman di buku itu dia benar-benar mentrace atau menelusuri akar masalahnya gitu ya, dan bagaimana interaksi kita dengan handphone, smartphone dan social media itu rewiring our brain, mengubah otak kita. Nah, dia berkata ada 2 hal, smartphone sama social media, Instagram, TikTok dan yang lain-lain itu mengubah, kalau untuk laki-laki akan rubahnya adalah ke main games dan pornografi gitu, karena memang natural pria ya akan lebih ke situ. Kalau untuk wanita akan arahnya adalah ke mencari acknowledgement, mencari likes, mencari popularity dari sosial media. By nature wanita pengen relate gitu, pengen dapat acknowledgement, dan salah satu cara untuk dapat likes paling banyak di TikTok ya joget-joget seksi. Nah itu akan anak-anak remaja wanita akan sangat gampang jatuh ke bagaimana penampilan saya. Terus dia akhirnya mulai menjadi nggak makan, kurus kering, supaya dibandingkan dengan model yang memang perfect gitu ya. Dan itu salah satu akibat dari tersebut. Bagaimana cara kita jaga itu? Mau nggak mau kita yang harus mulai dengan kebenaran, karena yang ditampilkan di website itu semua kebohongan. Kayak tadi begini ya, anak kita satu saat either tunggu sampai kena batunya atau dia sudah mulai bisa berpikir, dia akan bisa mulai membedakan yang benar walaupun enggak membosankan gitu, dengan kebohongan-kebohongan yang memang nikmat gitu. Nah. Tapi saya mau tambahkan nih Pak, misalnya nih kan sekarang banyak nih Pak perempuan itu, kadang-kadang anak perempuan kita pun sebagai orang tua kan kasih yang pakaiannya yang maksudnya apa yang kurang bawahan, yang segini gitu loh Pak. Kan kurang bawahan, kurang atasan Pak. Ya kayak gitu kan, kadang-kadang kita bilang yuk tampil beda, tampil cantik gitu di depan orang, meskipun tujuan kita tidak memang untuk memamerkan anak kita, tapi sepertinya itu kayak modis Pak pada zaman sekarang kan. Ini dia nggak, pergaulannya nggak salah, cuman dia ingin tampil modis juga seperti itu. Bagaimana Pak? Ya kita orang tua yang harus sekali lagi kasih pengertian kenapa kita disagree. Bahkan kita harus bilang nggak semua yang lagi in, semua yang lagi tren harus kita ikutin. Kalau tren yang sesuai, yang mama papa oke, papa mama pasti kasih. Tapi kalau papa mama bilang enggak, pasti ada reason enggak. Tapi anak nggak cukup sekarang cuma bilang
whatever the daddy say gitu ya. Berarti kita itu saatnya kasih sekali lagi drip methodnya itu. Momen-momen kesempatan untuk dia belajar atau tahu alasan kenapa baju kurang bahan atau baju terlalu tipis itu nggak benar. Lalu kita mulai kasih tahu tentang pengaruhnya, bagaimana pria melihat kamu, bagaimana image wanita, kamu berharga, kamu dicintain bukan karena baju kamu gitu ya, bukan karena penampilan kamu. Nah dari situ dia mulai dapat kebenaran-kebenaran yang mungkin lalu dulu ya, dia mungkin gak setuju atau komplain, tapi one day kan kita percaya kebenaran pasti menang ya, kebenaran pasti teruji. One day kita berharap dia gak harus terima udah terjebak, tapi udah bisa mikir. Kalau udah bisa mikir, dia setuju, wah itu yang terbagus. Tapi seringkali baru mulai nyadarnya kalau udah kena. Tapi kalau dia kena gitu, kena batunya, terus dia ingat, itu lebih baik dibanding dia udah kena dan gak pernah ingat papa mama ngomong apa. Gak ada modal dasar setidaknya kan. Mungkin juga karena orang tuanya jarang juga Pak mengingatkan Pak. Iya. Bisa jadi seperti itu kan Pak. Jadi dia apa yang dikatakan orang tua sekali ya tadi seperti Bapak bilang, kita juga rebellion dan kita juga pernah muda, kita rebel, orangnya suka melawan ya. Kalau kadang orang tua ngomong gitu apa, kadang kita baru terjerembab baru kita merasa sadar Pak. Tapi pertanyaannya ketika kita terjerembab, waktu saat terjerembab masih kecil sedikit masih enak Pak, ada yang narik. Tapi kalau kita terjebak semakin dalam itu yang agak susah Pak. Iya. Karena ini ruangan penuh dengan orang tua timur ya. Iya. Kecenderungan kita kan lebih banyak larang nononya semuanya gitu ya. Dan mungkin agak perlu kita satu prinsip, choose your battles ya. Choose your battles. Untuk hal-hal yang benar-benar tidak prinsipil tapi nggak sesuai kita gitu ya. Misal dia rambut cat warna orange lah gitu ya. Ya kita agak bisa tutup mata sedikit gitu ya. Walaupun kita mungkin nggak suka warna-warna inilah warna-warna. Misalnya kalau dia udah kuliah tentunya. Kalau sekolah kan masih diatur oleh sekolah. Tapi nanti one day ada hal-hal yang kita nggak bisa atur gitu. Nah itu dan mungkin masih di rumah pun saya selalu bilang ke istri, choose our battles. Nggak setiap hal itu kita mesti perangin sampai menang gitu ya. Kadang-kadang ada yang sudahlah kita udah sama-sama capek, kita udah sama-sama mau pelayanan gitu. Ada hal-hal kecil, dia apalah ya gitu ya, kos kakinya nggak bener lah atau apa, udahlah nggak usah ngomelin lah itu gitu. Choose your battles gitu. Ini nggak merusak moral, ini nggak ini ya sudah gitu. Siap Pak, terima kasih. Selanjutnya, ini ada 4 pertanyaan. Cukup banyak ya pertanyaannya. Satu-satu ya Pak ya. Sampai sebatas mana kita bisa membicarakan tentang seks Pak kepada anak-anak kita? Mungkin ada rentangnya juga usianya ya Pak ya. Nah, tadi di dalam buku juga 3-5, terus 8-12. Mungkin sampai sejauh mana Pak kita batasannya Pak? Kalau menurut buku tadi sih udah kasih guidelines yang benar ya, sampai 15-16. Karena setelah itu kan kita expect, kalau itu kan Amerika ya, dia pergi college udah keluar dari rumah tuh, gitu udah mandiri istilahnya. Kalau di kita kadang-kadang udah masih kerja, masih tinggal di rumah, nikah pun masih di rumah gitu. Jadi kapan mandirinya gitu? Udah jadi istri nggak bisa masak air, masak Indomie tok gitu. Nah, memang kadang-kadang ada pentingnya kalau kayak di bule gitu, waktu college itu dilepas keluar sangat resiko memang. Maka dari itu penting kita pelengkapin anak sebelum anak kuliah. Karena kuliah kita expect dia mandiri pergi keluar gitu. Kalaupun anak bapak ibu enggak kuliah keluar kemana, bisa mulai pakai latihan-latihan supaya dia mandiri. Misalnya apa ya, kasih uangnya sekaligus langsung 1 bulan atau 1 tahun dia harus manage. Dan kalau dia mesti belajar manage finansialnya gitu ya. Jadi dia memang sudah dilatih gitu. Kalau bule kan habis kuliah masih tinggal dalam, suruh bayar sewa tuh. Kamu bayar sewa sama papa mama ya. Kerja di McDonald, kerja di mana. Kalau di kita bapak ibu tega. Anaknya disuruh bayar sewa gitu kan.
Selanjutnya yang nomor 2 nih Pak, sampai usia berapa kita bisa ajak anak-anak kita berbicara tentang sex education? Apakah setelah umur 15 masih kita bisa berbicara Pak mengenai sex education? Khususnya buat nanti kan pranikah nanti seperti gimana? Sebenarnya sampai sejauh mereka terbuka trust kita ya. Kalau sampai mereka nikah, the best kalau misalnya sebelum nikah mereka datang ke kita, Pak, saya mau tanya pendapat kamu kalau saya dengan istri akan nikahnya begini, akan perginya begini, mau begini. Wah, itu berarti kita sudah dapat trustnya ya. Nah, balik tadi sesuai dengan tema tadi. Kan tadi Bapak bilang bahwa anak itu lebih bagus dan sangat bersyukur ketika anak bisa confess sama kita. Dan itu luar biasa kan, sampai umur besar dia bisa confess misalnya dia melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara membuat confession itu Pak dari anak ke kita? Apakah kita dengan listening? Kadang kita jujur nih orang tua, mungkin ya nggak semua orang tua ya. Kadang baru tahu dia salah, emosi kita udah sampai tingkat 100 nih. Baru tahu salah, kita udah sampai 100. Belum kita nasihati, dia udah malas duluan dengan kadang nangis gitu apa gimana. Nah, cara membuat anak itu sampai sekecil apapun dia masih bercerita ke orang tuanya itu kan luar biasa nih Pak. Bagaimana bisa bentuknya? Mumpung anak saya masih kecil-kecil nih Pak, jadi saya bisa bentuk gitu Pak. Ya, saya juga bergumul ya Bapak Ibu, karena itu natural tendensi kita ya, terutama bagi mama-mama tiger mom ya. Udah Mama bear Pak, Mama bear. Mama bear. Udah langsung ngamuk dulu nih. Saya punya prinsip kalau suami istri, kalau dia sudah panas, kita take turns. Saya bilang kamu ngasok dulu, saya yang hadapin. Saya hadapin, saya udah mulai panas timing dulu, dia udah tenang, take over lagi. Jadi kita kayak itu, kayak pertandingan WWF ya, yang bisa ganti-gantian itu ya. Nah, kalau enggak itu saya udah lihat, udah ini marahnya ini udah bukan marah disiplin, ini udah marah pelampiasan gitu ya. Udah marahnya pengen ambil apa itu, sabetan ya, atau hanger ya, sapu lidi dan yang lain gitu. Nah, itu udah saatnya saya take over. Nah, kalau untuk bangun confess culture pasti nggak gampang di kita, karena apalagi di dalam zaman anak sekarang yang nggak usah confess ya, dia disuruh komunikasi aja susah gitu. Nah, bagaimana kita mesti mulai dulu dari communication culture, ajak ngomong. Saya tahu ya Bapak Ibu, kecenderungan kita itu males belajar yang baru. Maka kita akan selalu senantiasa kepada kita punya habit. Habit kita ya kayak tadi gitu ya. Kalau anak pulang, Sing, gimana sekolah tadi? Dia ngomongnya yang general-general aja. Lalu abis itu saya mati langkah, mati kutu, nanya apa lagi ya. Tapi sekarang kita di dunia internet yang banyak banget guidance. Saya follow beberapa account IG tentang komunikasi kepada anak. Dan setiap kali muncul tuh 10 pertanyaan yang pas untuk ditanyakan kepada anak. Wah, lalu dia tanya gitu ya, feelingnya, korek tentang temannya, korek tentang waktunya gitu ya. Wah, keren-keren nih. Lalu kita coba hari pertama, pertanyaan pertama, hari kedua gitu. Di jam makan, biasakan jam makan itu no TV, no internet. Meja makan menjadi tempat untuk diskusi. Dulu istri saya selalu nonton berita gitu ya. Lalu kita ya bisa bahas. Tapi akhirnya kita decide nonton beritanya lain kali aja. Kita pakai itu untuk ngobrol. Jadi saya minta anak pertama dia cerita apa gitu, anak kedua apa, 3 apa, 4. Kita bisa bikin games juga dari buku-buku parenting yang saya baca. Bisa semacam games salt and pepper gitu ya. Satu anak boleh kasih pertanyaan kepada anak yang lain. Tapi kalau anak bapak cuma 1 ya nggak bisa. Makanya bikinlah lebih banyak, melahirkan lebih banyak. Nah, itu semacam games. Nah, itu yang anak-anak juga sangat tertarik. Jadi mereka bukan lagi di interview. Sekarang mereka yang bisa interview papa mamanya gitu. Jadi sebelum mulai ke confess culture, mulai dari communication culture dulu. Karena kalau nggak ada communication culture, mengharapkan ada confession culture, tidak mungkin ada. Kayaknya nggak mungkin ada. Gitu. Nah, berhubungan communication tadi, berapa lama Bapak
dalam satu hari? Tadi kan Bapak bilang communication culture. Dalam sehari Bapak berapa lama Pak biasanya ngobrol sama anak, sharing seperti itu? Saya kan juga sibuk ya. Jadi saya tapi pastikan kalau saya sesibuk apapun, dinner itu saya pulang makan bareng. Pasti ya. Nah itu jam diskusi atau jam ngobrolnya kami gitu ya. Sekitar 30 menit berarti Bapak pasti luangkan waktu untuk nanya Ya, sama anak ya, Pak? Lalu malam sebelum tidur itu ada ini ya, ada baca buku bareng atau ya kita sekedar ini aja, sekedar having time together sebelum tidur. Nah biasanya dua anak saya yang dua laki-laki paling gede itu udah kamar sendiri. Tapi setiap weekend kami izinkan mereka untuk tidur bareng gitu. Akhirnya mulai dari Sabtu sekaligus Jumat ya. Jadi oke, Jumat, lama-lama Kamis, lama-lama sekarang kita tidur berenam sekamar. Terus saya bilang ini kapan nih pisah lagi dua, saya kesempitan tidurnya gitu. Tapi mamanya bilang udahlah ini kita waktu sama mereka sedikit communication gitu. Kita pakai waktu yang sedikit ini udah numplek dulu lah gitu. Nah justru di situ kan berantem apa gulat-gulat, dimarahin dia. Tapi itu yang bikin lengket atau glunya ya, gitu. Siap Pak. Yang ketiga nih Pak, apakah ada tips cara mengkomunikasikan sex education ke anak-anak kecil Pak? Ya di buku itu tadi udah. Oh. Jadi Silakan beli. harus beli buku itu ya Bapak Ibu ya, beli buku itu ya Pak. Bener, Bapak Ibu beli yang tadi yang tipis kecil itu, lalu prakteknya dari seminar ini apa? Beli dan baca bareng-bareng. Dan mulailah mengatasi kecanggungan ngomong penis dan vagina. Karena memang pertama kali ngomong itu kayaknya kitanya yang agak risih ya. Nah, kamu itu punya penis, jangan diganti sama burung, jangan diganti dengan belalai gajah dan yang monas dan yang lainnya, tapi mulai biasakan gitu. Karena anak-anak mereka nggak canggung loh, mereka nggak melihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Jadi Kitanya. burung itu salah ya Pak kalau kita ngomong itu burung. Kalau lagi sex education kita tadi kan salah satu prinsipnya ngomongnya akurat dan jelas, karena ada alasan di belakangnya. Jangan tadi ya kalau misalnya tadi seksual predator ngomong tentang vagina, terus dia nggak tahu vagina, lalu dia kan pengen tahu. Ayo kamu datang ke saya jelaskan vagina itu apa segala macam. Tapi kalau anak sudah pernah dijelaskan, terus ada seksual predator atau temannya atau pacarnya ngomongin tentang begitu, aku udah tahu gitu. Jadi itu kan lebih aman. Tapi nanti besok-besoknya kalau di luaran ya boleh ngomong burung di publik gitu. Tapi kalau di rumah private saya rasa udah mesti terbiasa ngomong penis dan vagina sih. Cuman wanti-wanti aja kalau di luar ya rubah jadi Monas lagi gitu ya. Ma, Monas saya gatel. Jangan tiba-tiba dia teriak di kereta, ma penis saya gatel. Waduh, satu kereta bisa heboh nanti. Ya selanjutnya Pak, mungkin di sini pertanyaannya mungkin saya yang tidak tahu atau memang benar kalimat ini. Kalau tema ini dianggap penting bagi anak-anak, kenapa di sekolah minggu tidak pernah ada pembahasan soal sex education? Karena kita berpikir ini tanggung jawabnya sekolah yang memberikan sex education, atau orang tua berpikir ini tugasnya sekolah, tugasnya guru sekolah minggu, lalu guru sekolah minggu pikir ini tugasnya orang tua, ini tugasnya sekolah gitu ya. Jadi tai chi lah, semua tai chi. Akhirnya sama seperti tadi, karena ini hal yang susah dan kita semua by nature nggak suka hal yang susah. Semua yang hal susah kalau bisa dilakukan oleh orang lain, maka kita selalu pikir ini tugasnya orang lain. Maka dari itu saya rasa penting seminar-seminar hari ini untuk menyadarkan kita ini terutama tugas kita orang tua gitu. Dan kalau Bapak Ibu melayani sekolah minggu, mulailah juga memperkenalkan di dalam sekolah minggu. Oke, ya mungkin lebih dalam lagi Pak, di dalam sekolah minggu kira-kira pembahasan seperti apa Pak sebagai guru sekolah minggu untuk membahas mengenai sex education? Saya rasa pembahasannya sesuai dengan jenjang usia tadi ya. Kalau usia yang terlalu kecil ya jangan terlalu eksplisit, jangan terlalu detail juga. Jadi saya
Saya cerita pengalaman teman saya ya, gitu ya. Anak tanya, saya lahir dari mana mama? Oh, Tuhan taruh kamu di dalam perut mama. Nah itu umur 4-5 tahun dia puas aja gitu. Oh ya Tuhan taruh. Oh bukan burung bangau ya, bukan, Tuhan yang taruh. Tapi dia udah umur 11, dia kejar mamanya loh. Iya mah, Tuhan taruh baby dulu, aku sebagai baby di perut mama. Prosesnya gimana? How-nya tuh gimana? Saya pengen tahu gitu. Itu udah curiosity-nya udah kejar sampai ke hal yang detail. Lalu mamanya agak kebingungan. Dia lihat colokan. Dapat ide colokan. Gini loh ya. Wanita itu punya alat kelamin yang seperti lubang. Kalau pria punya alat kelamin yang menonjol seperti colokan. Nah, ketika colokan terjadilah itu namanya transfer sperma dari pria kepada wanita gitu. Terus anak cewek langsung wih gitu ya. Jadi papa colok mami. Iya gitu ya. Ya akhirnya mesti akhirnya ya udah umur 11 gitu udah mesti tahu gitu. Jadi benar itu. Daddy akan ituin mami ke situ. Kan dia udah punya juga gitu ya. Iya, ya itu caranya untuk seorang suami memberikan spermanya kepada wanita. Ya gitu ya, tapi jangan ngomong gini di kelas TK ya. Itu anak-anak mungkin belum pada usianya. Jadi memang kita harus sesuai jenjang usianya juga gitu Pak. Tapi susah juga ya Pak bilang seperti itu. Iya. Mungkin saya juga agak bingung mengatakan colokan itu, bukan gak kebayang juga sih Pak seperti apa. Ya ada yang pakai ilustrasinya menanam benih ya. Seperti benih akhirnya tumbuh gitu. Papa taruh benih di dalam rahim mama gitu. Lalu anaknya keluarin sekop. Papa kalau tanam benih kan di kebun perlu sekop. Nah, saya mau baby, tolong Pak. Makanya kadang-kadang itu perlu eksplisit, perlu ini. Iya, tapi kalau untuk masih kecil kita ketawa ya. Tapi kalau untuk udah gede masih mikir sekop kan udah saatnya dia benar-benar ngerti. Selanjutnya Pak, bagaimana cara kita menghadapi anak yang sudah terlanjur masuk ke dunia pornografi? Karena kan banyak kalau orang sudah menonton pornografi pasti pikirannya dengan lawan jenis pasti berbeda dengan yang belum pernah menonton pornografi nih Pak. Bagaimana Pak? Kalau anak Bapak Ibu sudah remaja pria ya, saya assume saudara Bapak Ibu harus assume mereka sudah nonton. Jangan berpikir naif mereka aman-aman saja. Enggak, di sekolah mungkin udah saling berbagi, udah gini ya. Apalagi sekarang semua pelajaran kadang-kadang pakai online kan. Betul. Mesti search Google. Kita aman-aman cari search kata-kata yang netral aja gitu ya. Itu bisa keluar yang aneh-aneh. Chicken nanti bisa keluar pelacur gitu. Kita apapun gitu bisa keluar yang aneh-aneh. Dan masa anak remaja yang hormonnya lagi penuh, yang lagi kuriositas tinggi nggak ngeklik sih gitu. Jadi kita harus assume they are guilty until proven. Itu yang saya lakukan ke anak laki saya juga gitu ya. Saya satu hari ya tanya ke dia sambil tiduran aja berdua gitu ya. Sekaligus bahan untuk seminar hari ini gitu ya. Sing di sex education di sekolah kamu diajarin apa sih? Oh diajarin itulah wanita punya alat kelamin ini kayak ini gitu ya. Terus saya tanya kalau pornografi kamu sejauh ini tahu apa? Ya dijelasin sama guru itu nggak boleh nggak ini. Kamu kalau nonton porn suka nggak? Enggak, Dedi. Kalau ada keluar gitu ya di off dulu aja, ditutup aja gitu. Tapi masa kamu nggak pernah sih nonton sama temen gitu ya? Enggak, ini teman kamu ada gak yang udah? Karena saya tahu ada satu anak yang kena kasus ya, ketangkep basah di sekolah, lalu dikasih SP dan yang lain gitu. Jadi saya assume di kelas dia atau di angkatan dia itu sebenarnya sudah terpapar gitu ya. Saya bilang, kamu sama teman-teman gimana gitu? Bilang, iya paling cuma satu anak itu aja, yang lain masa enggak gitu ya. Mulai gile-gile gitu, enggak gitu. Jadi
Oke, saya sudah bisa duga dan memang saya lihat kayaknya di history search-nya juga masih urusannya tank, masih urusannya games dan yang lain. Jadi ini anak kayaknya belum, sisi pubernya belum ke arah situ gitu. Dan memang masih lebih mainnya sama anak-anak adik-adiknya gitu. Tapi kalau anak bapak ibu udah lebih dewasa, seharusnya sudah assume mereka itu sudah kena, cuman nggak akan bilang-bilang. Dan bapak ibu juga mungkin nggak mau korek atau itu tutup mata lah gitu ya. Mungkin hal pertama adalah diskusi tentang hal tersebut dan expect anak-anak bakal deny gitu. Tapi kita bisa bilang ya sudah, kita jangan ngomelin atau dituduh-tuduh dulu, tapi bilang ya sudah, tapi tadi mama dengar di seminar kalau anak remaja semuanya udah kena gitu, paling cuman exception aja ya, mungkin kamu exceptionnya ya, tapi kalau kamu ada masalah tentang pornografi, kalau kamu pengen tahu sesuatu, kamu bisa tanya mama ya, kamu bisa tanya daddy ya. Daddy akan coba jawab sebisanya, karena di situ banyak kebohongan, di situ banyak bahaya-bahaya yang kamu nggak sadar gitu. Jadi kita bisa mulai open kalau mereka bisa tanya ke kita. Jadi Bapak nggak marah di sini? Kenapa? Nggak marah karena kan sudah terlanjur kena nih Pak. Ya mau gimana? Maksudnya kalau tadi keluarin golok lagi gitu. Yang kita bisa adalah pakai momen ini untuk mengajar. Marah kan nggak menghentikan dia jadi stop ini kan? Iya betul. Yang bisa bikin dia stop pornografi itu bukan hukuman bapak ibu, karena one day kalau dia kuliah nggak ada papa mama lagi, bebas dong ya. Lebih bebas. Betul. Yang lebih bisa dipakai adalah cari momen itu untuk bagaimana mematahkan kebohongan pornografi. Bagaimana mau bilang bapak ibu bisa baca buku-buku yang misal tadi kan ada mini book tentang pornografi ya. Pornografi itu ya sangat degrading, semua apa yang ditampilkan itu nggak real. Ada orang antar pizza lalu langsung making love, langsung ini kan nggak real sama sekali gitu. Betul. Kalau nggak anak-anak itu nanti dapat kesan dia bisa make love dengan siapa aja seperti yang di film-film porno itu. Kalau film Titanic termasuk salah satu nggak Pak? Film porno? Iya. Enggak dong. Karena kan dia juga menampilkan sex appeal-nya Pak di film Titanic. Oh ya, memang kita nggak bisa pungkiri kalau film Hollywood pasti ada adegan seksnya untuk menjual. Sangat jarang sekarang film yang kalau film action, film apa, terus nggak ada adegan ininya ya, tidur barengnya itu agak jarang banget sekarang ya. Karena itu walaupun nggak penting, tapi selalu ada buat pemanis atau buat itu ya, bumbu-bumbu gitu. Jadi ya seperti sekali lagi tadi, mereka akan nonton kok nanti waktu pemuda gitu ya. Mereka akan nonton movie bareng teman-teman mereka. Sekarang kita sekali lagi kalau untuk anak kecil ya kita bisa jangan bawa gitu. Tapi kalau anak sudah remaja sudah gitu, cara terbaik tuh bukannya menolak semua, tapi ya nonton bareng lalu kita diskusi bareng di dalam hal tersebut tadi, Pak. Siap. Selanjutnya di sini dalam sesi pertama klip yang tadi diperlihatkan mengenai pengaruh sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang. Bagaimana cara kita sebagai orang tua agar pengaruh-pengaruh yang buruk dari luar itu tidak bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Meskipun agak susah ya, karena sekarang kan kita tahu online ini kan terlalu besar buat anak kita ya. Kita gak mungkin membatasinya, tapi pasti akan masuk. Bekal apa nih Pak yang perlu kita persiapkan supaya pengaruh-pengaruh buruk yang berulang tersebut tidak mempengaruhi anak kita, Pak? Bapak Ibu, kalau anak tidak mau terpengaruh, misalnya kalau anak kita ya seperti air di dalam botol ini ya, cara terbaik nggak terpengaruh apa-apa kan kita tutup botolnya, nggak ada pengaruh apapun. Tapi masalahnya kan dalam zaman sekarang nggak bisa kan ya, maka mulai ada pengaruh-pengaruh yang lain, misalnya ada tinta hitam masuk ke sini dan yang lain. Lalu bagaimana kita bilang supaya tidak terpengaruh oleh yang ini?
nggak akan bisa sih menurut saya anak-anak tidak terpengaruh buruk itu nggak akan bisa gitu. Tapi yang kita bisa coba upayakan adalah bagaimana pengaruh-pengaruh baik yang counter culture, yang countering kebohongan-kebohongan itu juga masuk ke dalam anak kita. Jadi kayak ini mungkin ada air hitamnya, tapi kalau kita terus tuang dengan air yang ini kan dia punya konsentrasi kegelapannya kan akan makin luntur kan ya. Nah itu pentingnya disiplin rohani bagi anak-anak kita untuk terus datang ibadah secara rutin, harus ikut misal kelompok kecil atau KTB atau membaca Alkitab yang rutin setiap hari. Cuma masalahnya adalah apakah kita orang tua menjalankan disiplin tadi. Jadi agak tidak fair kalau di dalam dunia parenting kalau kita expect anak kita itu bisa disiplin sedangkan kita sendiri enggak. Maka hal pertama ya kita tuntut diri kita dulu baru kita bisa tuntut anak kita. Gitu Pak. Selanjutnya nih Pak ya, pertanyaan ke-7. Bagaimana pandangan Reform tentang kitab Kidung Agung yang sejauh ini diketahui belum ada pendeta atau vikaris yang melakukan eksposisi ke bagian ini. Terima kasih Pak. Kita pasti percaya kitab Kidung Agung kitab yang baik dan ini firman Tuhan karena itu ada di dalam Alkitab. Saya rasa ada ya beberapa hamba Tuhan yang sudah melakukan eksposisi di sini. Yang saya tahu pendeta Yadi sudah pernah gitu ya di Kelapa Gading, dia pernah bahas ini. Katanya Bu Ina juga pernah ya, Bu Inawati Teddy bahas ini. Jadi hamba Tuhan kalau kita melakukan eksposisi misalnya itu memang sesuai dengan minat dan gerakan dari hamba Tuhan untuk pilih kitab. Dari 66 kitab kan kita akan pilih yang saya rasa saya tertarik dan yang saya rasa cocok atau penting untuk dibahas di jemaat kan ya. Misalnya Pak Ivan sedang bahas kitab Roma, saya sedang bahas kitab Exodus gitu. Mungkin ada waktunya ya, kita akan prioritas dulu gitu, mana yang kami rasa penting, kami rasa relevan terlebih dahulu. Kecuali nanti kalau betul-betul ada hamba Tuhan berpikir ini tema yang sangat-sangat dibutuhkan lalu ingin membahas, ya kita sebagai jemaat doakan saja gitu. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan ke-8. Bagaimana share mengenai edukasi materi hari ini dengan murid yang banyak Pak? Apakah ada step pembagian materinya? Ini kan mirip seperti sex education yang diadakan di sekolah ya. Iya, betul. Saya juga minta itu materi dari guru di SKC, saya pengen lihat juga gitu ya, apa sih yang mereka bagikan gitu. Jadi ya pasti bisa ya. Tentunya kalau orang tua ya kita lakukan secara personal kepada anak kita. Tapi kalau Bapak Ibu di dalam kapasitas sebagai guru sekolah atau guru sekolah minggu, hal yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah beli buku yang tebal tadi itu, lalu coba baca dan coba translate atau coba terjemahkan ke dalam konteks kelas Bapak Ibu mengajar. Nah dari situ saya rasa di ruangan ini yang paling mendapat berkat dari seminar ini adalah saya. Karena saya harus baca begitu banyak artikel, semua buku tadi mesti dikunyah dulu, lalu baru coba dikeluarkan. Yang dikeluarkan kan juga baru sebagian kan ya gitu. Masih banyak yang dari buku itu tidak masuk ke dalam materi di hari ini. Jadi saya rasa seminar hari ini sebagai katalisator aja bagi Bapak Ibu untuk jangan setelah datang ke sini saya sudah ahli sex education, enggak gitu. Tapi bagaimana ini memulai drip method yang pertama supaya setelah itu kita bisa terus lanjutkan karena ya kita harus terus lanjutkan sampai mereka college ya. Tadi gitu. Udah besar, mungkin sampai besar kampus ya Pak. Ya kampus. Oke, siap Pak. Karena anak saya juga masih kecil-kecil kan, seperti yang kita pernah di Zoom kan Pak. Anak saya masih usianya 3, 8 sama 10. Nah mungkin yang paling mendesak ini adalah untuk informasi ke anak perempuan saya kan yang dan yang lain yang mau 10 tahun. Jadi memang edukasi yang hari ini cukup
membuat kami berdua jadi semakin banyak belajar nih Pak. Karena kami berdua jujur, setiap ada sesuatu kami hindari, berusaha untuk hindari dan tidak mengajarkan yang tadi seperti Bapak bilang, yang aslinya kita ajarkan, atau lebih banyak menghindari sesuatu, sedangkan informasi dari luar itu akan terus semakin banyak dia peroleh. Itu yang kita benar-benar sekarang berterima kasih untuk seminar hari ini Pak. Saya rasa seminar hari ini itu nanti implikasinya bisa dua ya. Yang satu adalah good to know, tapi kita balik kepada mode awal kita gitu ya. Oke, karena merubah habit itu susah banget Bapak Ibu, apalagi ngomongin sesuatu yang kita nggak nyaman, nggak canggung, akhirnya kalau kelamaan kita nggak jalanin lagi gitu. Kita ya sudahlah, kita udah ini. Jadi hal terbaik menurut saya adalah langsung aplikasikan kepada anak-anak Bapak Ibu dalam minggu ini gitu ya. Coba yang ngedate lah gitu ya, ngedate lalu coba heart to heart talk secara personal gitu. Selanjutnya nih Pak, bagaimana cara menjelaskan tentang seksual bagi anak yang keterbelakangan mental? Kalau pertanyaan ini mungkin saya kurang capable untuk menjawab karena saya kurang mendalami anak keterbelakangan mental. Walaupun kami di kebaktian sore pusat itu kami ada sekolah minggu khusus untuk special needs children yang mungkin Bapak Ibu kenal Ibu Lingkan Mangundap ya, yang buka sekolah Hope Special Needs Center. Beliau dengan guru-gurunya itu juga menjadi guru-guru sekolah minggu di kebaktian sore pusat dan banyak dealing dengan anak-anak special needs. Saya belajar satu hal, mereka itu bukan disabled tapi mereka difabel. Kan sekarang ngomongnya difabel ya, bukan tidak able tapi mereka differently able. Cara mereka merespon, cara mereka berkomunikasi, cara mereka meresponi segala sesuatu itu sangat berbeda dengan orang normal. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa merespon dengan baik. Saya beberapa kali datang ke sekolah situ khotbah waktu Natal waktu itu. Saya dengar kesaksian beberapa anak special needs itu punya talent yang luar biasa gitu ya. Mereka kalau fokus satu hal piano gitu ya, bener-bener jagonya itu luar biasa gitu. Walaupun ya autis kan ya, dia nggak peduli yang lain-lain, tapi dia akan kejar terus gitu. Nah, saya percaya mereka tetap ada kebutuhan biologis dan seksual yang tentunya orang-orang yang mendalami ini yang lebih bisa memberikan advice lebih mendalam gitu dibanding sekedar ini. Tapi saya hanya mau mengencourage, saya enggak tahu cara menjelaskannya di sini bagaimana. Tapi mohon konsultasi atau tanya kepada orang-orang yang memang mendalami dunia special needs children karena mereka pasti juga bergumul hal tersebut. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini sekaligus bagus juga exercise. Kalau anak-anak tanya hal yang susah gimana? Bapak Ibu jangan ngecap. Anak-anak itu tahu mereka punya lie detector alami. Mama gua lagi ngecap, bapak gua lagi bluffing gitu ya. Muter-muter gak jelas terus nanti cek ke Google tuh kan, ngaco kan gitu ya. Jadi jujur aja bilang gak tahu untuk hal yang gini, nanti kita cek Google bareng-bareng lah ya nak gitu ya. Kan ini hal-hal faktual yang Mami Dedi juga nggak hafal lengkap gitu. Kita mungkin bisa dengan gitu kita bisa mencontohkan satu attitude. Mami Dedi nggak harus tahu segala sesuatu, tapi Mami Dedi mau go through bersama-sama cari jawaban dengan kamu gitu. Dibanding kita sok pinter karena kita senior, Mami Dedi nggak pernah salah, lalu kita mulai terancam kita punya kedaulatan, lalu kita ngecap, lalu kita bluffing. Terus anak-anak cek, betul aja tukang ngecap ini. Mendingan gua cek Google langsung aja deh. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya nih yang terakhir,
bagaimana kita sebagai pasangan suami istri muda mempersiapkan kita di dalam relasi suami dan istri, terutama mempersiapkan diri menjadi orang tua bila Tuhan memberikan keturunan, terutama dalam memelihara anak supaya tidak jatuh di dalam dosa seks dan pergaulan lainnya yang tidak baik. Saya assume yang bertanya ini mungkin belum punya anak ya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Atau masih nikah, Pak, baru masih nikah. baru Ya, nikah baru ya. nikah. Atau masih menunggu ya. Iya. Mungkin tugas kita ya untuk di sini, tujuan kita itu bukan supaya anak tidak jatuh dalam dosa seks. Tidak jatuh dalam dosa seks satu hal, tapi memuliakan Tuhan itu satu hal. Seringkali concern kita orang tua, anak kita itu nggak skandal, nggak jatuh dalam seks, karena itu urusan gengsi kita. Jadi kalau anak jatuh dipanggil orang tua, hal pertama itu kita bukan bersedih dulu, kita ngamuk dulu. Nanti apa kata dunia? Kamu udah tahu papamu pendeta, tapi anaknya ketangkep pornografi. Jadi yang marah itu bukan karena dianya melanggar firman Tuhan atau dianya itu nggak taat, marahnya karena ego saya, gengsi saya yang terancam. Itu kan dua hal berbeda ya. Betul, betul. Jadi kita mesti mulai dari satu hal, bagaimana kalau dalam mendidik anak itu bukan supaya anak kita baik-baik saja, gitu ya, nggak kena kasus, nggak kena skandal, supaya nama kita tetap aman. Tapi pertama-tama adalah bagaimana dia bisa dipakai Tuhan sesuai tadi panggilan Tuhan bagi dia itu apa. Jangan sampai kita salah mendidik yang harusnya dia dipakai Tuhan segini, tapi akhirnya melenceng ke yang lain. Dan saya selalu sarankan kepada setiap couple yang saya berkatin itu untuk masuk ke dalam KTB couple. Kan kalau di kami sudah mulai ada ya gitu. Begini, saya melihat banyak sekali itu suami istri permasalahan sampai harus cerai, sampai harus ke pengadilan dan yang lain-lain gitu. Nah, untuk beresin couple-couple yang sudah terlalu ruwet itu sangat susah, sangat rumit, karena luka-luka yang ditusukkan oleh pasangan itu sudah belasan tahun gitu. Mau beresinnya dari mana? Mau mengampuninya juga udah terlalu sulit gitu. Maka saya dorong itu mulai dari yang baru nikah. Mulai baru nikah itu jauh lebih gampang karena belum ruwet gitu ya. Tapi pasti mereka akan punya banyak masalah gitu. Apalagi kita lihat di dalam riset sekarang semakin banyak yang bercerai di bawah 5 tahun. Padahal kan 5 tahun itu memang masa-masa turbulence-nya ya. Baru setelah itu lebih stabil lagi. Lalu nanti mulai second puberty ya. Atau midlife crisis, mulai ada gejolak lagi gitu. Terus habis itu tenang lagi. Nah, gimana di dalam take off yang pertama yang memang pesawat aja juga sangat beresiko, gimana dalam 5 tahun ini pasangan-pasangan muda nggak masuk ke dalam perceraian, nggak ini ya, memulai dengan salah. Saya rasa ya salah satunya KTB couple, karena di situ ada pasangan-pasangan yang sudah lebih senior. Saya cerita satu pasangan ya yang konseling minta cerai gitu ya, lalu ya kita konseling, lalu saya minta satu couple, saya lagi sibuk sekali waktu itu, saya minta pasangan yang lebih senior konseling mereka. Lalu pasangan yang senior ketemu mereka berdua konseling 5 jam katanya di restoran. Kok Heru lu nggak tahu dari makan siang sampai makan malam itu konselingnya gitu. Lalu gimana? Beres sih ya, masalah berantem inilah biasa ya, cekcok segala macam, emosi ke bawah gitu. Terus akhir di parkiran mereka pisah, mereka dengan komen, jadi Koko Cici juga dulu mengalami yang kami alami. Cekcok gitu maksudnya. Ya saya pengen tempeleng, saya bilang semua juga ngalamin, emangnya lu doang gitu ya. Jangan berpikir cuma lu doang yang ngalamin itu. Tapi kadang-kadang kalau orang di dalam kemelut, mereka berpikir mereka ini unik banget ininya, orang lain gak ngerti gitu. Tapi ternyata kan di dalam banyak pernikahan kita
yang makan asam garam lebih banyak, bapak ibu yang udah jauh lebih senior kan mungkin akan nengok ke belakang, ya gitu doang. Tapi yang ngejalanin waktu itu sih wow banget gitu ya, susah banget. Nah makanya mungkin perlu ada pasangan yang lebih senior untuk kasih perspektif, kita udah pernah laluin kok, dan kita bisa kok, dan itu nggak semengerikan atau nggak sedahsyat yang kamu pikir sampai harus cerai. Kita bisa go through bareng-bareng gitu. Nah, itu sangat helpful Pak. Jadi kalau untuk yang ini pasangan istri yang muda ini, saya sarankan sih ada KTB couple, di mana di situ bisa bahas buku-buku tentang marriage, buku-buku tentang parenting. Sekarang kita lagi kebingungan karena semua buku marriage, semua buku parenting sudah selesai dan belum ada buku lain gitu ya, yang mana lagi gitu. Apakah ada pertanyaan lain di link? Sudah tidak ada lagi, saya turun ke bawah ini Pak ya. Siapa tahu ada pertanyaan dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita nih Pak. Ya, ada yang mau bertanya? Ya. Selamat sore Pak. Dari pembahasan tadi itu saya banyak melihat kalau sexual temptation, sex education yang keliru itu banyak aksesnya dari media sosial. Nah kalau menurut Bapak sendiri gimana kalau benar-benar gak kasih media sosial ke anak gitu? Gimana efeknya ke mereka, dan mungkin sebagai orang tua ada pandangan tentang itu, karena saya punya anak yang memang saya gak kasih dan saya lihat lebih sehat ya, karena dia bisa berelasi secara fisik daripada mantengin HP terus gitu. Makasih. Bapak Ibu, kita sekarang di dalam zaman generasi, salah satu kesulitan adalah urusan HP dan sosial media. Dan kita nggak bisa pungkirin kita orang tua juga addicted ya. Maka apalagi anak kita. Yang pertama, memang misalnya di buku Jonathan Haidt tadi, Anxious Generation, dia mencoba argue atau dia mencoba membuat movement anak-anak sebelum umur 16 jangan dikasih smartphone dan sosial media. Dan kita udah lihat anak-anak petinggi, bos paling gede seperti Steve Jobs, seperti yang lain-lain gitu ya, nggak kasih anaknya karena mereka tahu the danger. Tapi ya mereka dapat cuannya dari situ kan. Tapi gimana? Susahnya adalah di sekolah semua anak punya. Maka nggak bisa ndak kita seperti tadi gitu ya, semua berdiri, cuman kita satu-satu yang nggak berdiri bisa tahan berapa lama. Cewek tadi 3 bib kan ya. Anak kita tuh bisa bertahan berapa lama gitu. Maka memang harus ada satu komunitas tandingan untuk bisa lawan apa yang dunia sedang lakukan sekarang. Maka dia coba argue kalau mau ini benar-benar bisa berhasil, karena arusnya sudah besar banget. Kalau kita seorang diri mencoba melawan arus nggak bakal bisa. Tapi kalau kita rame-rame membalikan arus, ada kesempatan untuk bisa berhasil. Maka dia sarankan sebagai orang tua kita sama-sama punya value yang sama gitu ya. Karena kalau satu anak kita nggak pegang HP, semua di gereja, semua di sekolah, anaknya udah SMP 3 nggak pegang HP, itu anak kasihan, jadi aneh sendiri ya, dan dia nanti akan merasa minder dan yang lain. Tapi kalau misalnya ada 5 orang tua di dalam gereja ini yang sama-sama punya value yang sama, nah 5 anak itu bisa ya istilahnya dapat kekuatan bareng gitu ya. Mereka nggak aneh sendiri. Nah itu orang tua lakukan. Itu sekolah, dia propose sekolah, jangan hanya orang tua tapi sekolah sekarang coba buktikan kalau sekolah itu bisa melarang HP. Kalau di sekolah saya ngajar sekarang, setiap ngajar anak-anak udah harus kumpul HP di depan gitu. Jadi nggak ada istilah anak pegang HP selama pelajaran. Karena kita nggak bisa bayangkan ya, dulu sangat susah Bapak Ibu. Tahun lalu itu anak-anak harus kita kucing-kucingan, kita harus jadi kucingnya yang nangkepin basah. Anak lagi main HP, lagi ngapain, HP isinya apa, kita juga daripada begitu kumpul semua. Lalu mestinya provider Apple atau Samsung itu harus
harus punya stringent kriteria, anak nggak boleh ikut sosial media, di bawah umur 16 harus ada konsen orang tua. Sekarang ini nggak ada gitu ya. Sekarang ini tidak di enforce gitu. Jadi mereka lagi mau coba supaya dari situnya government enforce hal tersebut. Jadi saya sekarang kalau untuk anak saya bilang kamu dapat HP nanti waktu SMA. Dia kan sekarang SMP 1 yang paling gede ya. Jadi dari mana? Dari kecil harus sudah terus ditanamkan. Susah ini kalau udah dapat lalu mau ditarik. Ini udah agak susah nih. Tapi kalau bapak ibu yang anaknya masih kecil-kecil akan lebih punya kesempatan berhasil. Karena sudah dikasih pagar boundary yang jelas dulu. Pokoknya untuk anak mami daddy sebelum SMA nggak ada yang pegang HP. Di sekolahnya udah banyak sih yang pegang HP gitu ya. Nah, tapi kalau untuk ngerjain tugas nanti kamu sharing sama HP-nya mami gitu. Lalu kita batasin screen time-nya. Screen time kalau di rumah saya cuman weekend, Sabtu Minggu yang mereka boleh dapat screen time gitu ya. Main games. Tapi jangan sampai bapak ibu juga strict banget sampai anak nggak ada screen time, itu tersiksa sekali si anak ya. Orang mau main game gitu ya. Itu sesuatu yang natural dan oke. Jadi diinikan weekend mereka boleh, tapi kalau untuk weekdays no screen time gitu. Jadi saya rasa gitu ya Bu ya. Kita nggak akan bisa blok seluruhnya, tapi kita bisa put pagar-pagar yang jelas bagi anak-anak kita. Ya, kami memberikan dua pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Wah, pada malu-malu nih bertanya. Bapak Ibu kalau sambil nunggu ya, kalau ada yang mau. Bapak Ibu, kita akan sangat sulit untuk blok sosial media habit dari anak-anak kita gitu. Jadi gampang banget kita bilang ke anak-anak, jangan main game aja dong lu, jangan mainan sosmed aja lu gitu. Lalu alternatifnya mereka ngapain? Bengong. Anak-anak disuruh bengong atau disuruh ngapain gitu. Maka kalau kita pengen anak kita berhenti satu activity, kita mesti siapkan activity berikutnya. Nah kalau weekend saya nggak mau anak saya seharian main HP atau main main games gitu. Ya saya ajak anak-anak keluar ke Ancol lah, berenang lah atau yang lain gitu. Yang kadang-kadang mereka tetap protes sih, ya gara-gara berenang gini, jadi jam main gamenya begini. Tapi kamu fun nggak tadi? Iya sih fun sih gitu ya. Tapi akhirnya mengurangi. Jadi nggak bisa cuma sekedar melarang, tapi kitanya sendiri males kasih provide alternatifnya gitu. Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak ya. Pak, misalnya kita punya sahabat, anak-anak kita punya sahabat itu punya kelainan Pak. Misalnya dia perempuan tapi bergayanya seperti laki-laki atau kebalikannya Pak. Apa kita sebagai orang tua, bagaimana tanggapan kita ketika kita melihat anak-anak kita bersahabat atau berteman dengan teman seperti itu Pak? Boleh tanggapannya, apakah kita suruh untuk menjauhi karena takut ketularan atau bagaimana Pak? Enggak Pak, karena kalau kita ngajarin anak kita untuk selalu menghindar supaya gak tercemar gak gitu, lama-lama pertemanannya hanya orang Kristen, Gary II, Cikarang gitu ya. Akhirnya dia nggak punya teman di luar gereja, dia nggak punya teman di luar agama Kristen. Akhirnya ya katak dalam tempurung. Nah sekali lagi kita nggak bisa menghindarkan pergaulan. Yang kita bisa adalah memberikan pendidikan. Jadi kita kasih tahu dulu, kamu dengan si Anu itu, kamu coba ditanya, menurut kamu gimana? Tanya dulu ya. Mungkin dia sudah punya pandangan yang benar loh. Lalu kita tinggal angguk-angguk aja. Betul nak, kamu sudah tahu gini ya. Tapi kalau dia masih keliru, dia masih bingung, ya kita coba inikan. Lalu kita bisa bilang, ya pertemanan itu kita bisa menerima orangnya, tapi kita ndak harus terima pendapatnya gitu ya. Kamu boleh bebas berteman dengan yang Islam gitu. Tapi
belum tentu kamu harus terima pandangan-pandangan dia. Tapi kamu boleh main bola bareng dengan dia. Kan kita nggak ngajarin kamu hanya boleh main bola dengan orang Kristen ya nak. Kan enggak ya. Maka kita harus coba ajarkan prinsip-prinsip pertemanan, di hal mana dia boleh bareng-bareng, di hal mana. Tapi kalau teman kamu ngajakin kamu ke masjid bareng gimana? Nah itu yang nggak boleh. Nah kita mesti diskusi lah banyak di dalam hal tersebut gitu. Saya rasa sih poinnya yang berulang-ulang, kita nggak bisa menghindarkan anak kita masuk ke tempurung, tapi kita belajar anak kita punya antibodi yang kuat untuk menangkal pengaruh-pengaruh buruk tadi. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini satu pertanyaan terakhir nih Pak. Pak mau bertanya, anak kita kan nggak satu umuran, jadi ada satu yang sudah 16 tahun, ada satu lagi yang masih 11 tahun. Nah, pada saat kita mengajarkan buku ini nantinya, apakah satu-satu kita bahas dulu atau bagaimana? Kan di umur 6 sampai 12 tahun satu buku. Sampai 17 tahun tadi ya. Iya. Nah, satu lagi umur itu 2 buku yang berbeda. Iya, 2 buku yang berbeda. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengajarkan itu bersama-sama, dan juga ada nggak tips-tips dari Bapak untuk kita orang tua supaya konsisten dalam melakukan sex education ini? Terima kasih. Konsistensinya ya tadi drip method ya. Drip method, selalu cari cara, selalu cari kesempatan untuk bisa ajarkan. Dan jangan mengelak atau jangan pasang kacamata kuda, dan kesempatan akan selalu ada. Karena iklan-iklan tadi, terus di supermarket lewatin tentang kondom gitu ya, itu bisa jadi ini, bisa jadi jangan lihat-lihat itu, tapi mesti bilang itu apa? Oh, nanti satu saat kamu dewasa kamu tahu ini namanya ini gitu. Kalau untuk udah umur 16 ya, 11 16 gitu. Lalu mulai pakai dari situ gitu. Nah, sebisa mungkin 2 buku tadi itu dengan 2 approach yang berbeda kan. Maka ya satu persatu gitu. Buku yang ini untuk yang ini, yang ini. Tapi sih saya waktu sama yang paling kecil, ada 2 koko gedenya ikutan juga sih. Karena ya nggak apa-apa. Kalau yang gede lihat yang kecil kan nggak masalah. Itu refresh lagi, remind lagi gitu. Tapi kalau yang kecil nggak boleh ikut sesi yang gede gitu. Jadi kalau saya lagi sama yang koko, yang baby, yang paling kecil ya nggak ikut gitu. Tapi kalau saya lagi ngajarin yang baby, yang koko mau ikut, ya nggak apa-apa juga selama dia nggak mengganggu atau mengacaukan ya. Kira-kira gitu Bu. Ya Bapak Ibu, demikianlah sesi tanya jawab dengan Bapak Pendeta Herulin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup sesi tanya jawab dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Herulin, dan kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, dari pagi sampai siang hari ini Tuhan memberikan kami anugerah demi anugerah, firman demi firman, prinsip-prinsip yang kami bisa terapkan di dalam kami mendidik anak-anak kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan betapa lemahnya kami sebagai orang tua, betapa kami juga sering tidak taat, betapa kami juga sering mendukakan hati Tuhan. Tapi Engkau tetap mempercayakan anak-anak kepada kami yang lemah ini. Karena kami juga percaya Engkau yang akan memampukan kami semua ya Tuhan. Anak-anak kami bisa melewati tantangan, anak-anak kami bisa sukses. Itu bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh mengamini satu kebenaran ini, bahwa bukan hanya keselamatan kami berdasarkan anugerah daripadamu, tapi parenting kami ya Tuhan, anak-anak kami bisa datang kepada Engkau, itu pun juga hanya karena belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan pakai setiap dari kami boleh menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mendidik anak-anak yang nantinya juga berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah lewat apa yang kami lalui bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, boleh juga semakin memperkuat gereja ini ya Tuhan. Boleh memperkuat gereja Cikarang menjadi gereja di mana keluarga-keluarga Kristen
sumbangsi di dalam pendidikan anak-anak menghadirkan kerajaan surga. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.